Shalom adik-adik sekolah minggu. Udah pada mandi belum yang di rumah ini? Kalau belum harus mandi ya, biar nanti kalau ibadahnya bisa fokus. Apa kabar kalian semua? Oke, pasti baik-baik ya. Jadi, sebelum kita beribadah, siapkan Alkitab dan kinun jemaatnya, dan juga siapkan hatinya. Untuk kita memulai, kita bernyanyi lagu pujian yang berjudul Happy Yaya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Jadi adik-adik kita berdoa ya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu terhadap kami, sehingga kami boleh berkumpul bersama dengan teman-teman kami, bersama dengan keluarga kami untuk kami melakukan ibadah sekolah minggu. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Kau berkati Tuhan agar kami boleh bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita dengarkan ayat hafalan. Ayat hafalan di minggu ini diambil dari Yohanes 10 ayat yang ke-11. Bunyinya, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Adik-adik sekolah minggu seperti biasa, ayat hafalan dihafalkan serta divideokan dan dikirimkan ke grup WA guru sekolah minggu dan orang tua paling lambat hari Jumat. Jangan lupa ya. Pesalmen 10 sada ayat 2. Niku domandok Jahoba hapo rusaku. Jala partano batoaku debataku marhaposan tu ibana doau. Amin. Pesalmen 10 sada ayat 2. Niku domandok Jahoba hapo rusaku jala partano bato waku debataku marhaposan tu ibana doau. Mando Jahoba haporusaku jala partano batuaku debataku marhaposan tu ibana doau. Terima kasih. Niku domando Jahoba haporusaku jala partano batuaku debataku marhaposan tu ibana doau. Pesalmen 10 sada ayat 2. Niku domandok Jahoba haporusaku jala partano batuaku marhaposan tu ibana doau. Amin. Pesalmen 10 sada ayat 2. Niku domandok Jahoba haporusaku jala partano batuaku debataku marhaposan tu ibana doau. Amin. Pesalmen
91 ayat 2. Ningku do mandok Jahoba hapo rusahu jalam arta nobatuanhu batangku marhaposan tu ibadah doahu. Amen. Pesalmen 91 ayat 2. Niku do mandok Jahoba hapersaku jala partano batoaku debataku marhaposan tu ibana doa. Amin. Pesalmen 91 ayat 2. Niku do manduk Jahoba haporosaku jala partano batu aku ibatamar haposan hu ibana doa. Amin. Pesalmen 91 ayat 2. Songonan maridok niku do mandok Jahoba haporosokku jala partano batuaku debataku marhaposan tu ibana do au. Terima kasih. Pesalmen 91 ayat 2. Niku do mandok Jahoba haporusaku jala partano batoaku debataku parhaposan tu imbana doau. Amen. Siapul sadar dua niku do mandok Jahoba haporusaku jala partano batoaku debataku marhaposan tu ibana doau. Amin. Terima kasih. Pesalmen 91 ayat 2. Nikudo mandok Jahoba haporusaku jala partano batuaku debataku marhaposan tu ibana doau. Pesalmen 91 ayat 2. Nikudo mandok Jahoba haporusaku jala partano batuaku debataku marhaposan tu ibana doau. Amin. Nikudo mandok Jahoba haporusaku jala partano batuaku debataku marhaposan tu ibana doau. Amin. Nikudo mandok Jahoba haporusaku jala partano batuaku debataku marhaposan tu debata ibana doau. Amin. Nikudo mandok Jahoba haporusaku jala partano batohaku debataku marhaposan tu ibana doau. Amin. Pesalmen 91 ayat 2. Nikudo mandok Jahoba haporusaku jala partano batuaku debataku parhaposan tu ibana doau. Amin. Pesalmen 91 ayat 2. Niku do mandok Jahoba haporusaku jala partano batuaku debataku
marhaposan tu ibana doa. Salam inang guru-guru sekolah minggu, ini ayat hafalan Kisya. Pasalmen 10 sada ayat 2. Niku domanduk Jahoba haporusaku jala debataku marhaposan tu ibana doahu. Terima kasih. Shalom, Pesalmen 10 sada ayat 2. Niku domandok Jahoba haporusaku jala partano batuaku debataku marhaposan tu ibana doa mauliate. Kita bernyanyi dari lagu pujian yang berjudul Bapa, ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada ibadah kita pagi hari ini. Terlebih dahulu kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1 dan ayat 2.
adik-adik semuanya, selamat pagi. Gimana kabar kalian? Pasti sehat-sehat aja kan? Kita bersyukur sama Tuhan Yesus. Soalnya Tuhan Yesus yang masih kasih kita kesehatan, masih kasih kita sukacita, yang masih jaga dan melindungi kita di setiap saat. Nah, sebelum kita mulai renungan singkat kita, kakak mau pimpin kita di dalam doa. Jadi kita lipat tangan, tunduk kepala, kita pejamkan mata, lalu kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu ya Bapa yang masih ada untuk kami sampai saat ini. Bapa, di sini kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Biarlah Engkau ya Bapa yang akan melindungi kami ya Bapa, yang akan membantu kami untuk memahaminya ya Bapa, sehingga ini dapat menjadi pedoman di dalam hidup kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu kini dan sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita memulai cerita kita baca dulu yuk Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 sampai 18. Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai ke-18. Kita buka Alkitab kita. Adik-adik baca dalam hati ya, biar kakak yang akan membacakannya untuk kita semua. Gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Adik-adik, kalau di dalam Alkitab kita disebutkan sebagai domba loh. Wah, kok domba? Emang apa kesamaan kita sama domba? Kan kita manusia. Kalau domba itu hewan. Nah, di sini bakal kakak kasih tahu ya. Jadi, domba itu, 1, kakinya kecil. Yang kedua, jalannya lambat. Jadi, kebayang gak sih lemahnya si domba ini gimana? Nah, domba itu suka tersesat. Jadi, kalau dia tersesat, dia itu susah untuk pulang. Kalau dia udah kepisah sama kawan-kawannya, nah bahaya tuh. Dia bakal bingung untuk kembali. Nah, dia juga sering ketemu sama hewan-hewan buas. Kayak misalnya tuh, macan, singa, serigala. Nah, itu tuh bahaya banget, soalnya dia akan memangsa. Si domba-domba ini nanti akan dijadikan santapan sama hewan-hewan itu. Jadi, domba-domba itu butuh satu penolong yang akan selalu ada untuk dia, yang akan selalu melindungi dia. Apa itu namanya? Dan siapa? Siapa ya? Namanya adalah gembala. Adik-adik udah tahu belum gembala itu apa? Gembala itu dia yang akan menuntun, dia yang akan menjaga, dan dia yang akan melindungi domba. Jadi nih, kalau si dombanya mau makan, domba kan makannya rumput tuh. Kalau dia mau dibawa ke padang rumput, nah si gembala ini yang akan menuntun. Terus juga kalau si domba ini mau minum, domba ini mau mandi di sungai, nah si gembala ini juga yang akan menuntun dia. Dan nanti kalau si domba bakal balik ke kandangnya, si gembala yang akan memastikan dia dengan selamat, yang akan mengantarkan dia sampai di kandang. Nah, kebayang gak sih baiknya si gembala itu gimana? Jadi kalau nanti si dombanya hilang, nah sedih banget tuh si gembala. Si gembala bakalan ngelakuin segala hal untuk menemukan si dombanya kembali. Dan kalau nanti dombanya udah ketemu, nah bakal langsung dipeluk. Dia bakal langsung sayang lagi tuh sama si dombanya.
Terus juga kalau nanti si dombanya digangguin sama hewan-hewan buas, digangguin sama macan, sama harimau, sama serigala, sama singa, nah si gembala ini yang bakal menjagain, yang bakal melindungin. Nah kan si gembala punya tongkat. Nah tongkatnya si gembala ini yang bakal mukul-mukulin tuh si hewan-hewan buas yang mau ngegangguin domba-dombanya. Baik banget kan si gembala ini. Nah sama dengan domba yang punya gembala, kita sebagai manusia juga punya gembala dalam hidup kita. Ayo, ada yang tahu nggak gembalanya siapa? Mamanya, papanya, kawan-kawannya, atau siapa? Nah, gembala kita itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu yang menjadi penjaga pelindung kita di dalam setiap hal yang ada dalam kehidupan kita. Jadi nih, misalnya kalau kita lagi ketakutan, kita lagi sedih, Tuhan Yesus itu selalu ada untuk kita sebagai gembala yang menolong kita. Tuhan Yesus yang akan menyelamatkan kita dari semua kejahatan-kejahatan yang mau datang di dalam kita. Nah, terus juga kalau kita lagi tersesat, ayo kita tersesat itu kenapa? Ada yang tahu nggak? Nah, betul banget. Yang bikin kita tersesat itu dosa. Jadi dosa manusia yang membuat kita itu seolah kehilangan jalan dari gembala kita, yaitu Tuhan Yesus. Nanti kalau misalnya kita nyontek, kita bohong, kita ngejek-ngejek teman kita melawan orang tua kita, itu udah termasuk yang namanya tersesat. Tuhan Yesus gak suka. Tuhan Yesus mau kita kembali, dan Tuhan Yesus mau untuk menemukan kita kembali. Baik banget ya Tuhan Yesus itu. Walaupun kita udah jahat, walaupun kita udah menyakiti hatinya, Tuhan Yesus masih mau membawa kita kembali. Dan kita juga kalau misalnya nanti akan ketemu sama orang-orang yang niatnya jahat, setan iblis, itu bakalan selalu dilindungi sama Tuhan. Tuhan gak mau kita digangguin, Tuhan gak mau kita celaka karena si iblis. Nah, baik banget ya Tuhan Yesus itu. Kita aja yang gak sadar kalau Tuhan Yesus itu selama ini sangat baik dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik tahu gak kalau Tuhan Yesus itu kenal banget sama kita? Jadi misalnya kalau kita lagi sedih, kalau kita lagi seneng, kalau kita lagi ketakutan, atau kalau kita lagi biasa-biasa aja, bahkan Tuhan Yesus itu tahu segala tentang kita. Karena Tuhan Yesus itu gembala kita yang paling mengenal tentang kita. Tapi kalau kita kenal nggak sama Tuhan Yesus? Kita paham nggak dengan Tuhan Yesus? Pasti ada sih yang belum kenal sepenuhnya sama Tuhan Yesus. Mau tahu nggak gimana caranya untuk kita bisa kenal? Nah, kita harus rajin Kita harus rajin doa. Doa itu komunikasi yang mendekatkan kita sama Tuhan. Di dalam doa, kita bisa menyampaikan apa aja yang ada di dalam hati kita sama Tuhan. Jadi, kalau kita aja nggak mau kenal Tuhan Yesus, ya gimana Tuhan Yesus bakal mau menjadi gembala yang baik untuk kita? Jadi, kita harus mengenal Tuhan yang lebih dekat, yang lebih dalam, dan kita harus punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Itu adik-adik. Jadi, yang mau kakak sampaikan di sini, kalau kita lagi ketakutan, kita lagi sedih, kita lagi senang, kita lagi merasakan apapun, kita harus ingat kalau kita punya satu gembala yang akan menjagain kita, yang akan melindungi kita, yang akan selalu ada untuk kita, yang akan menjadi sahabat untuk kita. Dan adik-adik ingat, kalau misalnya adik-adik mau tersesat ke jalan yang salah, adik-adik ingat kalau adik-adik punya Tuhan Yesus yang akan membawa adik-adik kembali. Tuhan Yesus yang akan selalu memeluk kita, yang memeluk kakak, memeluk adik-adik, memeluk kita semua sebagai manusia, dan akan menuntun kita kembali. Jadi, adik-adik harus tetap setia ya sama Tuhan Yesus, jangan mau menyakiti hati Tuhan, dan akan selalu berbuat yang baik demi kemuliaan nama Tuhan. Oke, sampai situ aja ya cerita kakak. Adik-adik, untuk menutup renungan singkat kita pada pagi hari ini, akan kakak tutup di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, kami ucapkan tiada henti kepadamu untuk segala kebaikan-Mu ya Bapa yang senantiasa ada di dalam hidup kami. Saat ini ya Bapa, kami ingin bersyukur ya Bapa, ingin berterima kasih ya Bapa atas
kebaikan-Mu yang mau menjadi gembala dalam hidup kami ya Bapa, yang mau menuntun kami ya Bapa, di bagaimanapun keadaan kami ya Bapa, yang mau ada untuk kami, menjadi sahabat untuk kami ya Bapa, yang selalu membawa kami pulang ke jalan-Mu ya Bapa, di saat kami sudah mulai tersesat ya Bapa. Bantu kami ya Bapa agar selalu menjadi domba yang baik ya Bapa, domba yang setia padamu ya Bapa, dan kami ya Bapa akan mampu menjalankan semua perintah-Mu ya Bapa. Semoga ya Bapa firman yang telah kami dengarkan pada pagi ini ya Bapa dapat menjadi pedoman di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa kini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom. Dadah. Untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407, Engkau Gembala Kami. Tuhan kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah membawa kami ke dalam seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.